Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah klik link video ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya mengenai interpretasi longsoran Gunung Anak Krakatau dan upaya mitigasi tsunami Selat Sunda tahun 2018 menggunakan data remote sensing citra satelit dengan studi kasus khusus di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nah, untuk latar belakang sendiri, pada tanggal 22 Desember 2018 itu pernah terjadi bencana alam berupa tsunami yang diakibatkan oleh letusan Gunung api Anak Krakatau. Nah, untuk letusan Gunung Anak Krakatau ini menjadi salah satu pemicu tsunami yang cukup langka di Indonesia itu sendiri karena kebanyakan untuk tsunami di Indonesia itu memang berasal dari gempa tektonik. Tapi pada kasus tahun 2018 cukup berbeda karena pada saat itu longsoran yang diakibatkan oleh Gunung Anak Krakatau ini menghasilkan tsunami. Nah, menjadi salah satu hal yang penting ketika upaya mitigasi, apalagi beberapa media juga menyebutkan bahwa akan adanya tsunami Selat Sunda di kemudian hari, namun belum adanya sistem mitigasi atau upaya mitigasi yang cukup, gitu. Sehingga diperlukan adanya penginderaan jauh atau data-data digital satelit untuk mendukung beberapa kontribusi dan rekomendasi untuk pemerintah dalam menghadapi bencana di masa depan. Nah, ini juga salah satu visual yang didapatkan di daerah di Tim Patro di Kepulauan Krakatau, BKSDA Bengkulu, Lampung, beberapa jam sebelum erupsi dan tsunami melanda wilayah Lampung dan Banten. Jadi di sini terdapat beberapa lava dan magma yang keluar atau material-material menjadi longsoran itu sendiri di daerah Gunung Anak Krakatau. Ya, selanjutnya itu adalah tujuan. Tujuannya adalah pembuatan laporan ini adalah yang pertama itu adalah untuk menganalisis dan memahami dampak longsoran Gunung Anak Krakatau pada topografi dan lingkungan di Kabupaten Pandeglang, kemudian mengkaji dan memetakan area rawan longsor dan tsunami di Kabupaten Pandeglang, serta menganalisis kerentanan masyarakat terhadap bencana dan merancang strategi mitigasi yang efektif. Untuk ruang lingkup sendiri, pada tugas ini akan melaksanakan interpretasi citra satelit, kemudian mengidentifikasi longsoran dan dampaknya, khususnya di Kabupaten Pandeglang, kemudian pemetaan area rawan bencana, strategi mitigasi bencana, serta yang terakhir adalah terbatas pada studi kasus di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Selanjutnya itu adalah teori dasar. Jadi dasar dari pembuatan tugas ini atau laporan ini juga berasal dari beberapa data. Yang pertama itu data DEM nasional atau Digital Elevation Model yang digunakan atau dibangun dari beberapa sumber satelit serupa yang terdiri dari IPSAR yang memiliki resolusi 5 meter, kemudian Terasar X dari resolusi resampling 5 meter, dan Alos Palsar memiliki resolusi 11,25 meter. Nah, hal ini juga digabungkan dan ditambahkan masa poin yang digunakan dalam pembuatan peta rupa bumi Indonesia atau RBI dengan resolusi spasial DEMNAS ada 0 hingga 0,27 arc second dengan menggunakan datum vertikal EGM 2008. Kemudian juga skema yang sama digunakan atau dikaji lebih lanjut mengenai adanya letusan Gunung Anak Krakatau tahun 2018. Hasil visualisasi ini digunakan atau telah divisualkan oleh Australian Institute yang merupakan salah satu mekanisme yang telah dicetuskan oleh Caltech DKK pada tahun 2018. Nah, dari longsoran Gunung Anak Krakatau tahun 2018 ini menghasilkan tsunami Selat Sunda tahun 2018 juga. Nah, ilustrasinya itu dapat dilihat bahwa terdapat beberapa material longsor atau melepaskan dari Gunung Anak Krakatau. Kemudian sebagian material tersebut masuk ke daerah perairan Selat Sunda atau wilayah perairan yang di bawahnya. Akibat dari beberapa faktor, terdapat penjalaran gelombang yang menjalar dari Gunung Anak Krakatau ke daerah sekitarnya, yaitu di daerah Lampung dan di daerah Provinsi Banten. Kecepatan sendiri untuk penjalanan gelombang itu cukup cepat, itu sekitar 200 km, dengan tinggi gelombang tidak terlalu tinggi, itu sekitar 0,5 meter. Namun, namun beberapa kejadian atau beberapa sifat gelombang dirasakan pada saat masuk ke daerah pesisir, seperti halnya ada efek shoaling, ada refraksi, ada refleksi, dan difraksi. Sehingga beberapa gelombang itu mengalami peninggian di daerah pesisir dan masuk ke daerah Banten dan Lampung dan ketinggiannya cukup berbeda, yaitu hampir 1,5 meter. Nah, karena di Kabupaten Pandeglang tersendiri itu memiliki sebuah daerah seperti Teluk ya, seperti ada daerah cekungan, maka di daerah sana terdapat beberapa sifat gelombang seperti ada daerah refleksi dan refraksi serta difraksi. Karena hal tersebut, maka gelombang yang kedua atau gelombang susulan yang kedua itu lebih besar daripada gelombang pertama. Hal ini diakibatkan karena adanya akumulasi energi dari gelombang pertama yang dipantulkan dari daratan menuju ke laut lepas dan diserap oleh gelombang kedua.
Oke, selanjutnya itu adalah interpretasi atau data dan metode yang digunakan. Nah, untuk data yang pertama tuh daerah kajian. Jadi daerah kajian yang digunakan pada laporan ini adalah daerah komplek Gunung Anak Rakatau dan daerah Kabupaten Pandeglang tersendiri sebagai studi kasusnya. Kemudian selanjutnya data yang digunakan itu juga merupakan data topografi Digital Elevation Model Nasional atau DEMNAS di wilayah Kabupaten Pandeglang dan area Gunung Api Krakatau yang diunduh pada laman tanaair.indonesia.go.id. Kemudian juga digunakan data citra satelit proyek Semaksara Technologies dan Citra Landsat Copernicus pada Google Earth yang dibuat dari tahun 1985 hingga tahun 2022. Kemudian juga ada data-data regional seperti SHP, garis pantai, sungai yang berasal dari www.indonesiangeospatial.com. Nah, untuk metodologinya, yang pertama itu data citra satelit telah disediakan di beberapa website yang akan tadi unduh. Kemudian yang pertama dilakukan adalah pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui data citra satelit proyek Semaksana Technologies dan citra Landsat Copernicus pada tahun 1985 hingga tahun 2022. Tapi menjadi sebuah catatan, jadi angka tahun 1985 hingga tahun 2022 itu filenya tidak utuh sepenuhnya ada, jadi hanya beberapa tahun saja. Kemudian pembuatan peta daerah rawan terkena erupsi Gunung Api Krakatau dan dilanjutkan dengan input data berupa data Kabupaten Pandeglang dari www.indonesiangeospatial.com yang akan dilakukan beberapa overlay dari 4 parameter seperti menghitung jarak dari pantai, menghitung ketinggian, menghitung wilayah dan lereng, serta menghitung jarak dan sungai. Nah, hal ini berdasarkan referensi dari Petrus tahun 2015 dengan adanya scoring dan pembobotan yang digunakan, yaitu sebagai berikut, yaitu bobot untuk jarak pantai 30, ketinggian 30, untuk lereng 25%, dan jarak dari sungai itu 15%. Hal ini digunakan untuk menjadikan identifikasi lebih lanjut untuk adanya peta rendaman tsunami. Kemudian dihasilkan tingkat bahaya tsunami di daerah Kabupaten Pandeglang dan akan dioverlay atau digabungkan dengan daerah tutupan lahan di Kabupaten Pandeglang yang berdasarkan dari Badan Pertanahan Nasional tahun 2019. Kemudian juga akan dilakukan sanakan interpretasi dan analisis lebih lanjut dari data yang telah diberikan. Kemudian hasil pembahasan, jadi keberadaan Gunung Anak Krakatau pada tahun 1985 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada layar di sini. Jadi pada tahun 1985, berdasarkan beberapa literatur juga menyebutkan bahwa Gunung Anak Krakatau itu belum muncul ke permukaan. Jadi kemungkinan besar untuk daerah daratan yang terdapat di cita satelit ini merupakan cikal bakal dari Gunung Anak Krakatau di tahun 1985. Kemudian Gunung Anak Krakatau di tahun 2003 menunjukkan adanya tutupan lahan sekitar vegetasi yang terdapat di daerah daratan Gunung Anak Krakatau. Tapi pada tahun tersebut Gunung Anak Krakatau itu sudah muncul di daerah perairan sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah pulau pada saat itu. Namun aktivitas vulkanik dan beberapa aktivitas kegempaan belum terlihat sehingga di sini terlihat adanya vegetasi dan tutupannya sebagian dari vegetasi-vegetasi lokal. Kemudian lanjut di tahun 2008, pada tahun 2008 adanya aktivitas vulkanik, beberapa aktivitas vulkanik dan beberapa aktivitas kegempaan juga sudah terlihat di tahun 2008 dan beberapa kali mengalami sedikitnya ada erupsi di daerah tersebut sehingga dapat dilihat bahwa tutupan lahan atau daerah vegetasi sudah mulai berkurang. Kemudian ada juga daerah-daerah yang memiliki awan yang lebih tipis yang menyelimuti beberapa daerah di area Gunung Anak Krakatau. Selain itu juga ada beberapa interpretasi seperti longsoran yang sudah terdapat di daerah sekitar yang diberikan warna orange. Kemudian selanjutnya ada juga data di tahun 2013. Nah, di tahun 2013 ini juga dilihat bahwa adanya interpretasi tutupan vegetasi yang semakin berkurang, kemudian aktivitas gunung vulkanik yang semakin meningkat, ditandai dengan beberapa awan-awan lebih tebal di daerah gunung pergunungan. Data cita satelit yang sama juga dilihat pada tahun 2014 yaitu peningkatan aktivitas vulkan. Kemudian masih tahun 2014 terdapat beberapa longsoran-longsoran dan beberapa material-material yang keluar dari gunung Gunung Anak Rakatau tersebut terlihat dari adanya material berwarna orange dan coklat yang merupakan daerah-daerah yang interpretasi dari daerah longsoran, baik itu mengarah ke daerah barat dan daerah tenggara. Kemudian juga anak Krakatau di tahun 2017 terdapat interpretasi adanya tutupan awan panas dari daerah kawah yang menyebutkan bahwa adanya daerah erupsi ataupun sudah mengalami erupsi di daerah Gunung Krakatau. Di tahun 2017 juga yang sama terlihat daratan yang lebih pekat warnanya, daerah tanah yang lebih coklat, dan daerah yang lebih jingga ke arah barat dan daerah tenggara. Kemudian interpretasi untuk Gunung Anak Rakatau di tahun 2018. Nah, di Gunung Anak Rakatau 2018 ini memang
di data cetak satelit itu tidak ada data cetak satelit di bulan Desember, melainkan hanya ada di bulan Juli. Namun data cetak satelit ini bisa dipakai atau digunakan untuk menginterpretasi data longsoran yang akan nanti dibahas selanjutnya. Namun pada tahun 2018 memang terjadi erupsi Gunung Krakatau seperti yang tadi telah disampaikan di tinjauan pustaka. Adanya erupsi tersebut menghasilkan magma dan material-material dari Gunung Anak Krakatau sehingga menyebabkan adanya tsunami Selat Sunda 2018. Kemudian interpretasi dua gambar terakhir di bagian bawah ini merupakan data yang diambil pada bulan Januari 2019. Nah, untuk daerah Januari, di awal Januari, sekitar tanggal 5 Januari ini terdapat tutupan awan tebal yang menunjukkan bahwa masih adanya aktivitas gunung berapi atau erupsi di daerah sana, sehingga masih tidak terlihat untuk untuk citra gunungnya. Namun, dapat dilihat juga di sini terdapat warna yang lebih jingga dan warna kekuningan yang mengarah ke arah barat daya dan itu merupakan salah satu hasil longsoran yang terdapat di daerah Gunung Anak Krakatau hasil erupsi tahun 2018. Selanjutnya juga keberadaan Gunung Krakatau di tahun 2020, 2021, dan 2022. Tiga data cita satelit ini juga menunjukkan adanya perkembangan dari Gunung Anak Krakatau, Gunung Anak Krakatau di beberapa tahun terakhir. Namun perkembangannya tidak sampai melakukan erupsi. Data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Kebencanaan Geologi itu menyebutkan bahwa tahun 2023 ini ada tercatat salah satu erupsi Gunung Krakatau di bulan Mei. Dan hal tersebut memuntahkan beberapa material yang sampai ke daerah perairan, namun tidak menyebabkan tsunami seperti tahun 2018. Lanjut selanjutnya adalah longsoran Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan data cetak satelit yang telah didapatkan, telah dibuat beberapa data tahun 2018 seperti garis yang terdapat di daerah Gunung Anak Krakatau dan di tahun 2019 sebagai daerah selisihnya. Nah, untuk dua Gunung Anak Krakatau ini dibuatkan garis di setiap gunung untuk dicari berapa besar longsoran Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada tahun 2018 tersebut. Nah, setelah dilihat dan telah diinterpretasikan bahwa terdapat longsoran tahun 2018 ini yang 2019 data ini diambil pada tahun 2019 yang menginterpretasikan longsoran tahun 2018 yang menyebar ke daerah timur. Dan itu diakibatkan oleh pergerakan arus dan pergerakan angin yang terdapat di daerah tersebut. Namun, longsoran tersebut memang berarah ke barat daya. Kemudian adanya juga interpretasi atau Gunung Krakatau ini memiliki selisih antara garis yang terdapat pada tahun 2018 dan 2019 yang hasil itu ada sekitar 6 km persegi berdasarkan Google Earth. Nah, selain itu juga didapatkan informasi bahwa tata topografi yang terjadi itu sebelum letusan itu sekitar 320 meter, 326 meter, namun setelah ledakan itu menjadikan 100 meter sehingga terdapat perbedaan ketinggian yang terjadi pada tahun tersebut yang menyebabkan adanya longsoran dan menghasilkan tsunami tahun 2018. Kemudian upaya mitigasi bahaya tsunami di Kabupaten Pandeglang, Banten. Jadi daerah ini merupakan daerah dua hasil interpretasi, yaitu yang pertama itu adalah hasil tutupan lahan dari Badan Pertanahan Nasional 2019 dipetakan ulang, kemudian juga adanya peta rawan bencana Gunung Anak Krakatau Provinsi Lampung yang memiliki tiga kawasan bencana, yaitu rawan bencana satu yang ditunjukkan dengan daerah lava yang warna merah, kemerahan dan warna bulatan merah merupakan kawasan rawan bencana satu yang beradius sekitar 2 km dari pusat erupsi dan sangat besar kemungkinan akan terdampak oleh hasil erupsi sepertinya abu vulkanik, kemudian lava pijar dan lontaran-lontaran material lainnya. Kemudian daerah yang kedua adalah kawasan rawan bencana yang kedua yang memiliki garis hitam, merupakan daerah yang beradius sekitar 5 km dari erupsi atau dari pusat Gunung Anak Krakatau itu sendiri, sehingga akan menyebabkan beberapa potensi yang menyebabkan adanya erupsi dari gunung api itu sendiri, seperti lava pijar ataupun lontaran-lontaran material dari gunung api tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah kawasan rawan bencana tiga, yaitu yang diberikan warna merah lebih muda. Warna ini menunjukkan adanya radius sekitar 7 km dengan bisa dikatakan sebagai zona aman, tapi bisa dijadikan sebuah perhatian ketika terjadi sebuah erupsi gunung api Anak Krakatau. Kemudian merah ini menunjukkan adanya kontur dan pulau-pulau di sekitarnya seperti Pulau Sertung, Gunung Anak Krakatau, Pulau Panjang, dan Pulau Rakata. Nah, pasti di daerah tersebut terdapat beberapa aktivitas vulkanik dan tektonik karena akibat pergeseran lempeng di zona subduksi dan aktivitas dari Gunung Anak Krakatau. Kemudian selanjutnya upaya mitigasi tsunami di Kabupaten Pandeglang, Banten, berupa rencana strategi. Nah, berdasarkan dua peta tersebut, kita dapat melihat bahwa tutupan lahan di tahun 2019 itu memang ditutupi oleh daerah-daerah pertanian lahan kering campuran, pertanian lahan kering
daerah-daerah perkebunan. Oleh karena itu, memang mayoritas di daerah Kabupaten Pandeglang ini bermata pencaharian sebagai petani dan menghasilkan komoditas dari hasil tanah dan hasil bumi. Kemudian beberapa fasilitas umum dan beberapa infrastruktur juga dibuat di daerah pesisir yang menyebabkan sangat rawan sekali untuk terdampak oleh bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang, Banten. Hal ini diakibatkan oleh topografi daerah Kabupaten Pandeglang untuk daerah darat yang lebih dalam itu berupa perbukitan dan daerah hutan, sehingga aktivitas masyarakat itu memang difokuskan di daerah pesisir yang menyebabkan beberapa daerah memang tergantung pada hasil bumi dan hasil lautnya. Kemudian untuk daerah rawan bencana tsunami di gambar sebelahnya itu di gambar kanan itu terdapat beberapa zona yang terdiri dari 5 zona, yaitu zona sangat aman, aman, menengah, rawan, dan sangat rawan. Daerah-daerah ini terdiri dari dihitung berdasarkan panjangnya jarak dari garis pantai, yaitu untuk zona yang sangat aman itu sekitar lebih dari 3.000 meter dengan luasan sekitar 1.032 km persegi. Kemudian untuk wilayah yang kedua yaitu zona aman sekitar 1.501 hingga 3.000 meter dari garis pantai dengan luasan sekitar 858 km persegi. Kemudian untuk zona menengah yang terdapat pada 1.001 hingga 1.500 meter dengan kawasan itu sekitar 716 km persegi. Dan zona warna jingga atau zona rawan itu merupakan daerah dengan jauh sekitar 501 hingga 1.000 meter dengan luasan sekitar 94 km persegi, dan daerah yang terakhir adalah zona sangat rawan yaitu sekitar 0 sampai 500 meter atau memiliki luasan sekitar 44 km persegi. Nah, daerah-daerah 44 km persegi tersebut merupakan daerah yang memang sangat rawan apalagi masyarakat memang terdapat di daerah pesisir. Sehingga bisa dipetakan juga untuk zona sangat aman zona sangat aman dan zona aman bisa dijadikan eh, sebagai daerah-daerah yang dijadikan evakuasi. Namun untuk posko darurat dan lain sebagainya masih bisa dibuat di daerah zona menengah di warna kuning dan zona rawan. Sehingga dibutuhkan juga beberapa jalur evakuasi dan beberapa jalur evakuasi dan pemetaan lebih lanjut. Sehingga rencana strategi di sini tuh bukan bisa saja tidak hanya sebatas untuk rencana fisik. Nah, rencana fisik yang dimaksud di sini karena menyebutkan bahwa daerah Kabupaten Pandeglang ini merupakan daerah cukup di mayoritas di daerah hutan dan hasil kebun, maka daerah-daerah pesisir itu memang ditanami oleh hutan mangrove. Namun memang terlepas dari hal tersebut, kelemahan dari hutan mangrove memang ini cukuplah sedikit untuk pemanfaatannya. Kenapa? Karena dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk penggunaannya dan terlepas dari beberapa aspek-aspek oceanografi yang terpapar di daerah. Kemudian juga adanya aturan regulasi dari kelembagaan yang telah diatur dan ditetap pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000, Undang-Undang tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah di daerah tersebut yang bisa membantu untuk penggunaan jalur evakuasi dan pemetaan wilayah, serta adanya aspek sosial untuk menanggulangi kebencanaan di daerah-daerah komunitas seperti di daerah-daerah sekolah menengah, sekolah dasar, ataupun sekolah atas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang didapat dari laporan yang saya telah buat adalah yang pertama, letusan Gunung Api Anak Krakatau itu terjadi pada tahun 2018 merupakan penyebab terjadinya tsunami Selat Sunda 2018. Gempa tektonik dan erupsi gunung api yang menyebabkan beberapa material Gunung Anak Krakatau jatuh sebagai longsoran yang menuju lautan dengan arah menuju barat daya sehingga menyebabkan tsunami 2018. Hal ini juga berdampak pada topografi Gunung Anak Krakatau yang mulanya itu memiliki ketinggian sekitar 326 meter berubah menjadi 100 meter setelah meletus dan melepaskan sekitar 6 km persegi untuk bagian gunungnya. Kemudian yang kedua itu daerah rawan longsor itu telah ditetapkan. Pada daerah tersebut dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan rawan bencana 1, 2, dan 3, yaitu di radius 2 km, 5 km, dan 7 km, berdasarkan interpretasi dari Pusat Vulkanologi dan Bencana Geologi. Kemudian juga terdapat kawasan yang rawan terendam tsunami dengan luasan sekitar 44 km, maaf ini 44 km persegi, berjarak 0 sampai 500 meter, dan seterusnya sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, rencana strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi yang efektif dapat meliputi upaya fisik seperti halnya pembuatan daerah green belt atau tadi mangrove yang di daerah Pandeglang, kemudian upaya sosial yaitu sosialisasi kepada tingkat-tingkat yang lebih dasar seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas, kemudian upaya kelembagaan dengan regulasi undang-undang dasar yang tentang rancangan tata ruang dan wilayah. Nah, hal tersebut juga harus didukung dengan kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Berikut referensi yang saya gunakan. Dengan referensi utama yang saya gunakan ada dari Petrus tahun 2015 dan Solihuddin Tubagus tahun 2020. 2020. Cukup sekian dari pembuatan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.